Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah, pada kali ini kita akan melakukan bincang-bincang mengenai kesantunan berbahasa. Sebelum itu, kami dari kelompok 9 yang tentu mengambil tema kesantunan berbahasa. Nah, kebetulan saya sudah bersama dengan rekan saya, yaitu M. Mawong. Kenalkan, nama saya Muhammad Mawang, saya dari kelas S1B, saya sebagai narasumber. Nah, mungkin saya akan menjelaskan mengapa kita membahas mengenai kesantunan berbahasa ini. Nah, setiap individu dalam berkomunikasi, kesantunan berbahasa juga berkaitan dengan kesopanan, rasa hormat, sikap yang baik atau perilaku yang pantas. Nah, kesantunan berbahasa ini bukan hanya motivasi ulama bagi penuntut, namun untuk sebagai faktor yang mengatur menjaga agar percakapannya berlangsung dengan benar. Mungkin kedepannya saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kesantunan berbahasa. Menurut kamu apa sih itu kesantunan berbahasa? Definisi yang kalian menurut referensi kamu? Adapun definisi kesantunan berbahasa, menurut Hakim nomor 5, kesantunan berbahasa mencerminkan sikap kepribadian seseorang, seperti kemampuan menjaga harga diri, perasaan, dan penghormatan diri sendiri maupun diri orang lain. Dan kesantunan berbahasa juga dapat mempengaruhi kematangan emosi seseorang, sehingga penanaman kesantunan berbahasa sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Kesantunan berbahasa juga berkaitan erat dengan kegunaan bahasa yang diujarkan masyarakat penutur bahasa. Setiap individu dalam masyarakat yang menggunakan bahasa perlu memperhatikan kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi. Nah, betul sekali. Jadi definisi dari kesantunan ini tentu adalah menjaga kemampuan dalam menjaga perasaan orang lain. Artinya ketika kita ingin berbicara dengan orang lain, dan kita harus memperhatikan nilai-nilai kesantunan. Nah, menurut saudara Mawar sendiri, apakah kesantunan itu penting kita ketahui dalam berbahasa? Sangat penting karena kesantunan berbahasa dapat mempengaruhi berkomunikasi secara baik. Nah, ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih bentuk kesantunan? Bentuk kesantunan berbahasa di beberapa aspek. Pertama, kesantunan linguistis. Kesantunan linguistis yaitu digunakannya kaidah bunyi berbentuk seperti kata, struktur kalimat, dan tanda makna secara benar agar komunikasi kita lancar. Dan penutur mampu mengekspresikan emosi yang sedang dialaminya, baik itu perasaan sedih, marah, bahagia, ataupun gembira. Dan komunikasi juga merupakan salah satu sarana untuk menjalin hubungan sosial. Karena itu, dalam suatu proses komunikasi, penutur dan lawan tutur harus mampu saling menjaga perasaan. Dan yang kedua yaitu kesantunan pragmatis. Kesantunan pragmatis yaitu berbentuk kesantunan yang berkaitan dengan cara atau gaya berbahasa. Wijana dan Romadi, menurut Wijana dan Romadi tahun 2009, mengungkapkan pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana suatu kebahasaan itu digunakan dalam berkomunikasi. Dan adapun menurut Leach tahun 1983 mengemukakan pragmatik adalah suatu studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar, speech situations. Seperti itu. Nah, bisa dibilang bahwa kesantunan linguistik ini adalah pemilihan kata atau diksi yang dimana kita harus memperhatikan bagaimana kata itu bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, sedangkan untuk kesantunan pragmatis ini adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya ini mungkin pertanyaan saya itu prinsip-prinsip dari kesantunan berbahasa. Karena prinsip itu memiliki banyak macam-macam yang bisa dijelaskan itu. Dan prinsip kesantunan berbahasa itu menurut Brown dan Dickinson tahun 1967
menjelaskan prinsip-prinsip kesopanan dalam percakapan yang melibatkan penutur dan mitra tutur berikut. Yang pertama, maksimalkan kebijaksanaan. Maksud dari ini yaitu bertuturan harus memberikan keuntungan kepada mitra tutur, menunjukkan kebijaksanaan dan memperhatikan kesopanan dalam memberikan informasi atau komentar yang baik kepada mitra tutur. Dan yang kedua, maksimum kedermawaan. Maksud dari ini dituturkan lebih baik menimbulkan kerugian pada penutur, menunjukkan sifat kedermawaan dan memperhatikan kepentingan mitra tutur daripada kepentingan penutur. Yang ketiga, maksimum pujian. Maksimum pujian ini memberikan pujian kepada mitra tutur, menunjukkan penghargaan dan rasa hormat terhadap mitra tutur, serta memperkuat hubungan sosial antara kedua belah pihak. Dan yang keempat, maksimum kerendahan hati. Menunjukkan sikap rendah hati dan menghindari tuturan yang terlalu membesar-besarkan diri seperti sombong dan aku atau aku. Dan yang kelima, maksimal kesetujuan. Tuturkan dapat memberikan persetujuan kepada mitra tutur. Mitra tutur menunjukkan empati dan memperhatikan terhadap perasaan mitra tutur. Sekira itu prinsip kesantunan berbahasa menurut teori Brown dan Levinson. Nah, dari teori ini dari Brown dan Levinson ini memiliki banyak maksim. Tentunya hal-hal itu yang harus kita ketahui untuk bisa menerapkan kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya nih, sebuah pertanyaan saya itu yaitu tentang indikator keberhasilan. Kesimpulan yang dapat saya berikan bahwasanya kita ingin berbicara tentu kita harus tahu nilai kesantunan itu. Nah, sehingga kita bisa menghargai orang lain juga. Dan kesantunan berbahasa ini juga merupakan perilaku yang disepakati oleh suatu masyarakat sebagai aturan perilaku sosial. Dan kesantunan ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi penutur saya, namun tetap juga harus memperhatikan kesan lawan penutur yang mendengarkan hal yang disampaikan penutur. Artinya kita sebagai mahasiswa ini kita berbicara dengan teman sebaya dengan dosen itu berbeda. Untuk hal ada kata-kata yang perlu kita perhatikan. Nah, disitulah nilai-nilai kesantunan atau kosakata kesantunan itu perlu kita ketahui, teman-teman. Baik, mungkin inilah yang dapat kita lakukan bincang-bincang kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Kelima, maksimal kesetujuan. Bukan dapat memberikan persetujuan kepada ketentuan. Kita dapat menunjukkan empati dan memperhatikan terhadap perasaan tertentu. Sekiranya itu prinsip kesatuan bahasa dari Undang Indonesia. Dari perwakilan ini dari perwakilan ini lebih banyak maksimal tentunya hal-hal yang harus kita ketahui untuk bisa menerapkan kesatuan berbahasa dalam sebuah tentang kartu mengintegrasikan Thank you.